Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua yang ada di rumah? Senang berjumpa lagi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai model persamaan simultan atau simultaneous equation model. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa simultan equation model, yang mana pada simultan equation model merupakan salah satu metode regresi yang masuk di dalam kategori kelompok analisis persamaan struktural. Pada metode ini juga merupakan perluasan dari metode ordinary least square yang biasa Anda gunakan di dalam perhitungan analisis regresi. Adapun metode simultan ini sendiri nantinya terdiri dari dua, yaitu two simultan least square atau yang disebut dengan two stage least square dan three stage least square atau 3SLS, di mana keduanya digunakan di dalam kondisi yang mana terdapat adanya korelasi antara error yang dihasilkan dalam model berkorelasi dengan variabel bebasnya. Untuk lebih jauh lagi, kita akan lihat dulu gambaran umum mengenai persamaan simultan ini sendiri. Persamaan simultan tadi dikatakan merupakan salah satu kelompok dari persamaan atau metode model simultan yang biasanya digunakan di dalam analisis regresi. Menurut Gujarati tahun 2006, simultan equation model adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan estimasi parameter suatu persamaan struktural yang estimasinya memiliki lebih dari satu nilai atau over-identified. Selain itu juga, di dalam metode simultan ini sendiri, seperti tadi yang dikatakan bahwa metode simultan terdiri dari dua, yaitu 2SLS dan 3SLS. Untuk metode 2SLS yang dibahas kali ini, umumnya digunakan untuk memperoleh nilai parameter struktural pada persamaan yang teridentifikasi berlebih. Selain itu juga, metode ini diterapkan pada suatu sistem persamaan individu dalam sistem tanpa memperhitungkan persamaan lain secara langsung di dalam sistem itu sendiri. Adapun sifat-sifat dari 2SLS adalah sistem persamaan simultan variabel dependent dalam satu atau lebih persamaan juga merupakan variabel independen di dalam persamaan lainnya. Ini artinya variabel dependent ini sendiri dapat berperan dua sekaligus sebagai variabel independen maupun variabel dependen. Sifat yang kedua adalah terkait dengan persamaan, di mana untuk simultan equation model ini sendiri merupakan persamaan dua arah antara variabel independen dengan beberapa variabel independen yang lain, serta menggambarkan hubungan ketergantungan antara variabel independen yang satu dengan yang lain. Adapun ciri dari persamaan simultan adalah variabel dependen dari suatu persamaan akan mengalami bias sehingga akan menjadi variabel bebas dari persamaan yang lain dalam satu sistem atau model. Untuk itulah, maka pada kali ini juga kita akan melihat hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan di dalam persamaan simultan ini sendiri. Jika tadi kita bahas secara umum mengenai persamaan simultan, kali ini kita akan bahas secara mendalam mengenai two stage least square ini sendiri. Baru kita akan melihat bagaimana langkah-langkah apa yang akan kita lakukan dalam membentuk model 2SLS. Seperti diketahui, two stage least square
yang merupakan bagian dari persamaan simultan atau simultaneous equation model, merupakan metode regresi kelompok analisis persamaan struktural. Dan adanya korelasi antara error yang dihasilkan dalam model berkorelasi dengan variabel bebasnya atau independennya. Di dalam two-stage least square ini sendiri, yang merupakan perluasan dari metode OLS atau ordinary least square dengan menggunakan analisis teknis. Dengan kata lain, two-stage least square maupun three-stage least square merupakan perluasan dari metode OLS. Selain itu juga di dalam two-stage least square sendiri terdapat pengaruh antar variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, di dalam two-stage least square itu sendiri mengandung variabel endogen yang tidak mutlak untuk menjadi variabel endogen atau sebaliknya. Ini berarti dalam kondisi tertentu bisa saja variabel endogen itu akan bisa menjadi variabel endogen atau bahkan bisa menjadi variabel eksogen. Nah, inilah ciri-ciri dari two-stage least square atau persamaan 2SLS. Kemudian apa saja sih karakteristik dari 2SLS itu? Agar kita bisa melihat dan bisa membedakan antara persamaan OLS yang merupakan hasil yang mana 2SLS ini sendiri merupakan hasil turunan atau pengembangan dari OLS. Di dalam 2SLS sendiri ada dua macam variabel. Yang pertama adalah variabel endogenous atau endogen variabel. Endogenous variabel merupakan variabel independen di dalam suatu persamaan simultan yang nilainya nantinya akan ditentukan dalam sistem persamaan. Sedangkan variabel yang kedua di dalam 2SLS sendiri yang merupakan karakteristik dari 2SLS adanya variabel predetermined. Variabel predetermined merupakan variabel yang nilainya tidak bisa ditentukan secara langsung di dalam sistem. Nah, inilah yang membedakan antara persamaan OLS dengan persamaan simultan. Bila mana di dalam persamaan OLS hanya dikenal persamaan dependen dan independen, di dalam persamaan 2SLS ini sendiri nanti ada variabel endogenous dan juga memiliki variabel predetermined. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah terkait dengan model. Yang mana untuk model strukturalnya merupakan model yang terdiri dari beberapa persamaan, akan tetapi untuk membentuk persamaan model tersebut harus dilandasi oleh landasan teori yang kuat. Karena kenapa? Di dalam persamaan model struktural inilah yang nantinya akan menjelaskan fenomena yang terjadi dan yang akan diamati yang disebabkan oleh beberapa variabel-variabel yang terkait dengannya. Dan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel tersebut yang membentuk suatu fenomena, tentu saja harus ada landasan teori yang menjadi latar belakang. Kemudian juga untuk bentuk persamaan sederhana atau reduksi, di dalam karakteristik 2SLS juga dikenal, di mana bentuk persamaan sederhana ini biasanya merupakan penyelesaian sistem persamaan simultan dari variabel endogen yang dinyatakan dalam variabel predetermined dan L. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan di dalam melakukan atau menganalisis model 2SLS ini sendiri, nanti kita akan melakukan dua tahap. Tahap yang pertama adalah
kita akan menggunakan metode OLS sebagai langkah awal dalam membangun persamaan dengan cara meregresikan variabel endogen explanatory terhadap variabel instrumental variabel dan variabel eksogen lainnya untuk mendapatkan variabel eksogen yang tidak bias. Kemudian selanjutnya, apabila langkah pertama sudah kita lakukan, kita akan menuju pada langkah yang kedua, yaitu melakukan atau meregresikan variabel endogen terhadap variabel endogen explanatory yang di awal atau di langkah pertama sudah tidak bias bersama variabel lainnya. Sehingga agar Anda bisa lebih jelas lagi seperti apa kita melakukan pembentukan model 2SLS ini, marilah kita melakukan suatu latihan dengan menggunakan data. Dan pada kesempatan ini kita juga akan menggunakan dua program. Dalam hal ini saya akan menggunakan eFuse dan juga menggunakan SPSS dalam membantu melakukan estimasi persamaan simultan. Nah, di sini saya akan bahas dulu mengenai permasalahan bias dalam persamaan. Jika tadi di awal pada tahap yang pertama kita akan melakukan atau kita membangun suatu model persamaan OLS, yang mana di persamaan ke-1 misalnya anggap saja kita memiliki data, kita memiliki beberapa variabel. Di sini saya munculkan ada satu variabel dependent dan ada 4 variabel independen, di mana GDP yang kita lihat di persamaan pertama, selain dia sebagai variabel dependent, dia juga merupakan sebagai endogenous variable. Kemudian variabel endogen lain, ya, variabel dependent yang muncul di sini adalah ada variabel M2, ada variabel TBR, ada variabel GFCF, dan variabel employment. Sebagai keterangan mungkin di sini saya ingin agar variabel M2 itu sendiri selain merupakan variabel endogen dari variabel lainnya akan seperti pada persamaan kedua. Nah, apabila di dalam M2 sebagai persamaan sebagai variabel endogen, maka akan dibentuk persamaan yang kedua di mana M2 sama dengan B0 ditambah B1 GDP ditambah B2 TBR. Nah, kita lihat di sini GDP yang tadinya merupakan variabel endogen, ya, dia sekarang menjadi variabel eksogen. Kemudian TBR dan CPI serta error. Nah, sehingga kita bisa katakan dari persamaan dua tadi kita tidak dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan OLS. Ya, kalau kita menggunakan, jadi di sini ada dua persamaan. Persamaan pertama di mana GDP sebagai variabel endogenusnya, ya, yang mana variabel endogenus ini, untuk ada variabel M2 TBR terbentuk dari variabel M2, variabel TBR, variabel GFCF, dan variabel employ. Sedangkan pada persamaan kedua justru M2 sebagai endogenous variabelnya di dalam persamaan strukturalnya, di mana variabel M2 ini dipengaruhi oleh variabel GDP, variabel TBR, dan variabel CPI serta error. Nah, akibatnya karena apabila di persamaan pertama M2 GDP sebagai variabel endogen dan M2-nya sebagai variabel penjelas, tetapi sebaliknya di dalam persamaan kedua M2 sebagai variabel endogen dan GDP-nya sebagai explanatory variabelnya.
tentu saja kita apabila dengan kondisi seperti ini, kita nggak akan bisa menggunakan persamaan OLS. Mengapa? Karena ini pasti akan terjadi kecenderungan over identified yang menyebabkan persamaan itu bisa menjadi bias. Sehingga dengan kondisi seperti itulah, maka metode two-stage least square yang paling tepat untuk digunakan. Nah, kita akan lihat di sini latihannya ya. Nah, ini untuk tadi, bagaimana mengatasi bias? Biasanya untuk mengatasi bias, di dalam 2SLS nanti akan dilakukan reduce form untuk model baik itu persamaan satu yang tadi, yang ini, yang GDP, ya, maupun persamaan yang kedua, yang mana endogenous variabelnya adalah M2. Nah, apa itu reduce form? Reduce form itu adalah persamaan model variabel endogen yang diekspresikan dalam bentuk variabel eksogen di dalam persamaannya. Nah, ini artinya jika pada persamaan pertama M2 sebagai variabel eksogen dan GDP sebagai variabel endogen, akan tetapi pada persamaan yang kedua justru M2 lah sebagai persamaan endogennya dan GDP-nya sebagai persamaan eksogen. Nah, dengan kondisi itulah dalam posisi ini, maka untuk menyelesaikan persamaan pertama, tentu saja kita perlu memasukkan instrumental variabel. Di mana di dalam instrumental variabel ini biasanya list instrumentalnya akan dimasukkan semua variabel pada persamaan reduced form termasuk konstantanya. Jadi kalau Anda lihat ini untuk persamaan pertama, ya, yang apabila di persamaan pertama diketahui endogenusnya adalah GDP, ya, sedangkan di persamaan kedua endogenusnya M2, untuk supaya tidak terjadi bias, maka instrumental variabelnya kita perlu masukkan. Ya, untuk persamaan, misalnya untuk persamaan pertama, tentu yang kita masukkan adalah sebagai instrumental variabelnya adalah konstanta, TBR, CPI, GFCF, dan employ. Sedangkan untuk persamaan kedua juga sama, yaitu TBR, GVS, GFCF, employ, dan CPI. Berarti dengan kata lain, apabila kita kembali kepada persamaan yang tadi, persamaan pertama, jika GDP sebagai endogenous variabel dan diketahui M2 juga sebagai variabel eksogen, maka instrumental variabelnya adalah TBR, GFCF, dan employ untuk persamaan pertama. Sedangkan pada persamaan yang kedua, apabila M2 sebagai endogenous variabel, dan GDP sebagai exogenous variabel, maka TBR dan CPI merupakan instrumental variabel. TBR, CPI, GFCF, ya, merupakan instrumental variabel. Employ dan CPI. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pendeteksian persamaan simultan? Tentu saja dalam melakukan pendeteksian persamaan simultan, kita membutuhkan dua hal. Yang pertama, pendekatan teoritis. Ya. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa apabila Anda ingin membangun suatu persamaan struktural, dasar dari pembentukan persamaan struktural itu sendiri harus didasarkan oleh teori-teori yang terkait. Artinya, dalam kita membangun suatu pernyataan dalam suatu atau analisis dalam suatu fenomena yang mau kita amati, keterkaitan antar variabelnya itu harus ada landasan teorinya. Kemudian dalam mendeteksi persamaan simultan itu sendiri, selain kita melakukan pendekatan teori, kita juga membutuhkan yang namanya pendekatan empiris. Di mana untuk pendekatan empiris ini tentu saja kita akan membutuhkan
beberapa macam uji korelasi antara variabel bebas atau independen dengan error-nya atau residualnya. Dan apabila terdapat variabel memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel error, maka sudah diduga variabel tersebut dapat diturunkan menjadi persamaan simultan. Nah, inilah pendeteksian persamaan simultan dari aspek atau dari pendekatan empirisnya. Nah, kemudian bila tadi di slide sebelumnya kita sudah menyinggung instrumental variabel. Tentu saja untuk mendeteksi instrumental variabel, hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita dapat menguji korelasi variabel tersebut dengan cara meregresikan variabel independen terhadap variabel independen yang diduga adalah instrumental variabel beserta variabel lainnya dalam model awal. Dan jika variabel instrumental tersebut memiliki koefisien regresi yang signifikan, ya, maka diduga variabel tersebut merupakan instrumental variabel. Sementara variabel lainnya tidak mesti signifikan. Kemudian, dalam mendeteksi instrumental variabel itu sendiri, kita membutuhkan syarat-syarat lain. Apa itu syaratnya? Terkait dengan variabel yang dikatakan menjadi instrumental adalah variabel yang tidak boleh berhubungan signifikan dengan residualnya. Model pertama, menguji tentunya tidak sulit dan kita hanya meregresikan residual E terhadap variabel yang diduga instrumental variabel. Dan jika koefisien regresinya tidak signifikan, berarti variabel tersebut adalah instrumental variabel. Jadi itulah cara kita melakukan pendeteksian instrumental variabel. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum, ya, bagaimana caranya kita mengolah data untuk menghasilkan persamaan simultan two-stage least square dengan menggunakan bantuan program eFuse. Misalkan kita di sini akan melihat hubungan simultan antara income terhadap earns, wealth, ED, dan size. Di mana wealth itu sendiri dipengaruhi oleh satu konstanta atau variabel tetap dan variabel income serta variabel saving. Jika diketahui variabel endogennya merupakan income dan wealth, serta variabel eksogennya adalah earns, ED, size, dan saving, di mana M sama dengan income dan wealth sama dengan 2. K sama dengan earn, education, size, saving, A0, dan B0 atau yang kita sebut dengan intercept. Ya. A0 itu adalah intercept persamaan pertamanya. Oke. Sedangkan B0 merupakan intercept persamaan yang kedua dengan nilai 6. Di mana untuk persamaan pertama, K yang terdiri dari earn, education, size, saving, dan intercept itu sendiri, ya, intercept yang pertama ya, yaitu A0, itu K dikurang K harus lebih besar daripada M dikurang 1. Sehingga bisa kita lihat di sini apabila K besarnya itu diketahui ada 6. Oke. Kemudian K kecilnya diketahui adalah ada 3. Oke. Maka harus lebih besar daripada M yang mana tadi kita ketahui M-nya itu adalah 2. Dikurang konstanta 1. Berarti hasilnya karena K tadi adalah 6, K kecil adalah 3. 6 itu dari mana? 6 itu dari earn, education, size, saving, AO, BO. Tadi kan dibilang ada 6.
ya. Sedangkan untuk K kecilnya itu adalah wealth, income, dan saving. Jadi ada 3. Ya. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, yang tadi, kita lihat. Persamaan yang kedua, K-nya itu besar, K besar itu 6, K kecilnya hanya 1. Ya, K kecilnya hanya 1. Lebih besar daripada 2 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah over identify. Ini artinya metode yang digunakan adalah metode 2SLS. Oke, kita akan lihat di sini datanya akan seperti apa. Ini saya ada contoh data. Di sini diketahui data yang diperoleh, salah saya ini ya. Ada sekitar 68 ya. Dengan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 variabel. Ada size, AD, age, expenditure, months, days, rate, earns, income, dan wealth. Ya. Jadi ada 68 observasi. Kemudian untuk inputnya nanti Anda dalam melakukan regresi persamaan dari data yang ini tadi Anda masukkan ke, kalau misalnya bisa Anda masukkan apabila Anda masuk di dalam Excel, ya, Anda nanti bisa import. Ya, jadi Anda buka dulu Diffuse-nya, kemudian nanti Anda import file Excel-nya, sehingga nanti akan muncul di dalam ininya di dalam menunya itu, di dalam menu inputnya itu seluruh variabel-variabel yang ada di sini. Ya. Kemudian nanti Anda klik untuk melakukan persamaan pertama. Cara melakukan estimasinya Anda dengan klik quick, ya, menu quick, kemudian Anda ambil menu estimate equation. Nah, kemudian pada layar Anda bisa lihat di sini akan muncul untuk equation specification-nya Anda bisa masukkan atau Anda bisa ketik, ya, harus sama nih ya dengan apa yang dimasukkan di dalam data. Jadi namanya tuh harus konsisten, ya. Di sini Anda masukkan income. Kemudian C ini menunjukkan konstanta, ya. Kenapa income duluan? Karena income sebagai variabel endogennya. Jadi kalau di dalam Diffuse itu biasanya di dalam specification equation-nya itu untuk urutan pertama itulah yang nanti menjadi variabel endogen atau variabel dependennya, ya. Income, kemudian konstanta, kemudian ini di sini baru variabel exogen, ya, variabel exogennya atau variabel independennya. Nanti ada earns, wealth, AD, dan size. Nah, kemudian Anda untuk estimation settingnya nanti Anda pilih TSLS, sampelnya berapa Anda masukin nanti di sini, ya. Tadi kan sampelnya 68, 8, ya. Kalau ini 100. Kemudian di instrumen listnya Anda masukkan earns, AD, size, saving, baru Anda oke. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini, ya. Ini adalah output untuk langkah pertama. Jadi di layar Anda bisa lihat di sini masing-masing probability-nya ada tanda kuning nih, yang saya kasih tanda kuning ini yang nilainya signifikan. Artinya karena di sini saya menggunakan signifikansi 0,05. Jadi nilai konstanta dan nilai earns ini signifikan karena nilainya lebih kecil daripada 0,05, ya, probability-nya. Nah, ini dia bilang terlihat bahwa wealth probability 0,79 lebih besar dari probability 0,5, ya. Kemudian ED juga, ya, ED size, ya, ini juga lebih besar daripada 0,5. Jadi tidak signifikan, ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah kita membuat output yang pertama ini, kita lakukan lagi langkah yang kedua. Caranya juga sama. Pada menu
eh, quick ya, kita klik dulu menu quick, kemudian kita pilih estimate equation, dan pada saat tampilan equation estimation-nya nanti di equation specification-nya kita masukin lagi variabel-variabelnya. Ya tadi kan dikatakan variabel di apa? Di soal kan tadi dibilang ya. Coba kalau kita balik lagi ke sini. Wealth sama dengan BO ditambah income ditambah saving. Berarti endogenusnya adalah wealth, oke. Kemudian konstanta, kemudian exogenusnya adalah income dan saving. Ya. Kemudian sama dengan langkah yang pertama tadi, di estimation settingnya kita pilih TSLS, sampelnya kita ambil, kalau misalnya 68 ya. Kemudian kalau 100 ya. Kemudian instrumen listnya kita ambil, karena tadi dia bilang instrumennya sama dengan instrumen variabelnya sama dengan persamaan yang pertama ya. Instrumen variabelnya adalah earns, ED, size, dan saving, jadi kita masukin juga. Kemudian nanti kita okekan sehingga hasilnya akan terlihat seperti ini. Anda bisa lihat di sini dari instrumen yang muncul adalah output koefisien untuk instrumental variabelnya ya. Di sini dilihat ternyata ada dua, termasuk di sini konstanta ya. Ada dua variabel yang signifikan, yaitu konstanta dan income. Kenapa? Karena dia kurang dari 0,05. Sedangkan untuk saving sendiri tidak signifikan, karena probability of signifikannya lebih besar daripada probability 0,0. Ya. Nah, jika tadi sekarang kita bahas mengenai bagaimana caranya kita mengolah data dengan menggunakan persamaan atau dengan membangun persamaan model simultan ya. Kali ini kita akan membuat analisis simultan metode 2SLS dengan data yang sama tetapi dengan menggunakan program SPSS. Kenapa? Saya ingin Anda bisa, paling tidak Anda bisa melakukan membangun persamaan 2SLS ini. Anda bisa memilih dengan menggunakan salah satu dari dua program yang memungkinkan untuk kita. Nah, sama seperti tadi, data yang ada di Excel itu kita pindahkan ke SPSS, oke, sehingga nanti akan muncul itu ya variabel-variabelnya. Jangan lupa untuk ada beberapa variabel untuk instrumen variabelnya itu Anda harus Anda harus setting dulu ya, disetting dulu. Untuk observasi Anda buat skala dalam bentuk skala, size dalam bentuk nominal, ED dalam bentuk nominal, age itu dalam skala. Ya, tergantung dari Anda lah. Anda pengennya di variabel tersebut jenis datanya itu dalam bentuk berupa data apa? Apakah dalam data nominal, ordinal maupun data skala. Nah, kemudian setelah kita masukkan data, kita tinggal kita masuk ke menu analyze. Dari menu analyze, kemudian kita pilih regresi, kemudian kita pilih two stage least square. Sama dengan menggunakan eViews tadi, kita juga akan melakukan regresi sebanyak 2 kali. Ya, regresi untuk persamaan yang pertama itu diketahui dependennya adalah income atau endogenusnya adalah income, sedangkan independent variabelnya atau exogenous variabelnya adalah earn, wealth, ED, dan size. Sedangkan instrumentalnya adalah earns, ED, size, dan saving. Nah, kita masukkan ke situ masing-masing kolom, dependent kita masukkan income, kemudian explanatory-nya, explanatory itu artinya independent ya. Explanatory variabelnya kita masukkan earn, wealth, ED, dan size. Kemudian instrumentalnya kita masukkan earn, ED, dan saving. Kemudian kita klik ya, hasilnya nanti akan seperti ini. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ini untuk yang persamaan yang ke ya.
ini. Kemudian langkah yang kedua, kita melakukan persamaan yang kedua, di mana di persamaan yang kedua justru dependennya adalah wealth, atau endogenous variabelnya adalah wealth, independennya adalah earn, income, dan saving, dan instrumental variabelnya adalah earn, ED, size, dan saving. Sama langkahnya seperti langkah yang pertama. Ya, cuman kita hanya membedakan di sini, yang kita bedakan hanya variabelnya aja yang mengalami perbedaan. Ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Ya. Kemudian hasilnya kan seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Yang paling atas ini, ANOVA yang paling atas, ini merupakan ANOVA untuk persamaan yang pertama, atau langkah yang pertama. Kemudian koefisiennya juga merupakan koefisien langkah yang pertama. Sedangkan yang ini, yang ANOVA ini merupakan merupakan output dari langkah yang pertama, ANOVA untuk langkah yang kedua, dan yang ini koefisien merupakan koefisien dari hasil pada persamaan yang kedua atau langkah yang kedua. Kalau kita lihat di sini pada persamaan pertama, yang signifikan itu adalah hanya earns ya. Kenapa? Karena dia lebih kecil daripada 0,05. Earns sama konstan. Oke, lainnya nggak signifikan. Oke, sedangkan pada persamaan yang kedua, yang mana wealth sebagai endogenusnya, ya, yang signifikan itu adalah income. Ya, bagus ini income 0,00. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya pengantar mengenai pengenalan dari persamaan simultan, khususnya two stage least square. Mungkin untuk lebih jelas lagi, kita akan pada minggu-minggu berikutnya kita akan langsung melakukan praktek dengan menggunakan data, dan saya akan pandu bagaimana caranya, termasuk mengimport data dari Excel ke eViews atau dari Excel ke SPSS. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Semoga Anda sehat selalu, tetap semangat, ya, jaga kesehatan. Saya ucapkan terima kasih lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.